Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, malam ini kita belajar bareng aja lah ya, bareng-bareng. Bareng Kang Doni, tuh Kang Ruhiat. Kita belajar gimana nanam di polybag ya, di polybag ataupun di pot atau di wadah apa aja lah ya. Ini yang sudah kita tanam ya, iseng-iseng aja nih sama anak-anak. Ini bahan yang kita pakai tanah ya. Ini bisa kelihatan nggak? Ini tanah, ini kokopit, ini tai ayam. Ini tai ayam ini dadakan barusan ngambil ngalihin dari kandangnya gitu. Tapi alhamdulillah nggak bau. Kalau ini apa namanya tuh, ampas resepit ya. Ini ampas resepit. Oke, kita sebelum kita lihat bahas bahan ini dulu. Ini contoh ya, ini contoh. Ini contoh yang kita pakai polybag kecil nih, ukuran sejengkal. Coba perhatiin. Ini jengkalan ayah ya. Nih. Ini ayah aja sejengkalnya segini. Ini tingginya cuma 15 cm. Nah, ini pohonnya. Coba perhatiin. Kang, sini nih, Kang. Kurang jelas, Kang. Coba bawa sini, Kang. Bawa sini. Tuh, lihat. Nah, polybagnya kecil. Pohonnya alhamdulillah sehat. Ini buah Makassar ya. Ini contoh, lihat. Ini buah Makassar. Ini seledri, tolong perhatiin, seledri. Ini juga buah Makassar. Ini di bekas cat ya, di wadahnya di bekas cat. Nah, alhamdulillah subur semua, montok semua. Ini juga sama seledri. Ini sisa dipotong resepit. Nah, ini cabe. Ini kalau yang ini paling umur sebulan ya, Kang ya? Iya. Sebulan. Ini yang umur sebulan, alhamdulillah ini sehat semua ya. Ini juga sama cabai. Ini anggur di apa ini, di ember bekas aduk ya. Ini ember aduk. Ini anggurnya seminggu ya, Kang ya? Itu sehari, 2 hari, sehari ya, 3 daun. nggak kelihatan ya. Ntar dulu aku pakai ini deh, pakai cahaya. Mana kalau pakai cahaya? Nah, kelihatan sekarang. Coba perhatiin. Ini dari sini kan. 2 hari. Sejengkal. Ini di treatment RP ya. Treatment RP, nambah tunasnya dari sini. Saat kemarin ternyata nambahnya hampir 1 jengkal ya. Ini dari Kang siapa, Indra Azmi ya. Aku nggak tahu nih, lupa lagi apa nih. Horde dari Kang Indra Azmi. Lihat Kang Indra, udah montok. Ini cabai umur 30 hari baru di pruning sekali ya. Pruning sekali. Jadinya berapa cabang nih. Ini juga sama cabai. Nah, ini cabai yang sudah kita buahin. Kang, hitung telon buahnya, Kang. Pengen tahu. Sama ya. Nah, di polybag semua. Kemarin dihitung nggak belum? Dihitung 250-an. Yang ini 75. Batang yang ini 75. Yang ini 70. Yang ini 50-an, yang ini 35. Ini udah baru nemu ya, kecil-kecil. Ini cabai keriting ya. Nanam di polybag. Polybag ukuran 25 cm tingginya ini. Polybag kecil ya. Paling polybag 5 kilo ya. Ini udah mulai belajar berbuah. Nih udah 250 calon. Nih calon ininya nih. Calon cabainya ada 250 biji. Buah pertama ini ya. Ini buah pertama.
banyak bener ya. Ini buah pertama. Ini sayang malam ya, nggak kelihatan utuh pohonnya. Ini dia. Ini buah Makassar di bekas cat. Alhamdulillah tumbuh subur ya, montok tuh lihat. Padahal ini polybagnya cuma polybag 15 cm, kalau ini malah lebih kecil lagi. Kok bisa normal gitu ya, kok bisa normal? Oke, kita bahas ya. Jadi kuncinya gini, tolong perhatiin bentar nih. Sama sekali nggak ada tanda-tanda abnormal daunnya aja. Padahal ini udah berbuah, mulai berbuah, bahkan ini atas sudah masih ada yang berbunga ya, masih ada bunga. Buahnya bener nih, buahnya ada 250 biji nih buah pertama. Ya, buah pertama kecil-kecil. Coba lihat, perhatiin daunnya, pucuknya, nggak ada yang abnormal. Ini normal semua. Bentuk apa namanya tuh? Bentuk daunnya pun normal, warna daun pun normal, semuanya normal. Nggak ada yang keriting, nggak ada yang keriput ya. Kita nanami di polybag ini, polybag kecil ya. Coba deh, tak jengkalin. Nah, polybagnya cuma 1 jengkal ya. Kok bisa subur? Kok bisa buahnya ada 250 ya? Artinya tidak, biasanya kan orang kalau nanam di polybag suka banyak kasus, keriting lah, menggarut, pohonnya kecil. Ini normal. Ini yang baru sebulan, ini baru pruning 1 kali juga udah normal nih, masih normal. Ini yang cabai sama, jenisnya cabai keriting juga. Ini juga sama ya. Ini KRG. Ayo siapa yang beli? Oke Kang, kita praktekin gimana caranya biar tanaman yang di pot ini bisa tumbuhnya normal, kayak seledri ini tuh kan, seledri normal, terus tidak ada penyakitnya sama sekali, sehat semua, nggak ada kasus sama sekali. Cabai itu pun biasanya orang kalau baru berbunga atau buah pertama aja udah mulai kasus kan. Ini normal semua. Oke? Normal semua. Termasuk anggur pun nih. Ini anggur nih. Coba lihat aja warna daunnya. Ini saat kemarin kita masukin RP nambah 1 jengkal. Pucuknya nambah 1 jengkal 1 hari. Aku nggak tahu nih nanti 1 bulan kayak apa nanti ya. Yang ini pemberian dari Kang Indra Azmi Aceh ya. Jenis apa tadi tuh? Horde ya. Ini horde. Waalaikumsalam. Oke, kita kuncinya di mana? Kuncinya di penyiapan media harus benar. Jadi media bukan hanya sebatas di komposisi. Karena kalau hanya sebatas komposisi ya, ketika medianya nggak normal, nggak steril ya ujung-ujungnya nanti ya sakit-sakit juga nanti pohonnya. Oke, sekarang gini caranya. Coba deh, Kang, bantuin. Yang harus disiapkan pertama, itu AJR sama Roma, ya. Oke, Kang Doni minta AJR-nya, siapin. Jadi untuk 1 liter, ulangi, untuk 1 liter cukup 2 mili saja. Untuk 1 liter ya, jadi nggak banyak. Waalaikumsalam. Siapa iki? Kang Syahbudin. AJR ya, anti jamur repo. Kenapa ini AJR wajib masuk yang pertama? Nah ini yakin ini kokopitnya, tanahnya, apalagi ini baru ngambil ya dari kandang ayam barusan. Ini tai ayam, ini ampas, ini ya, ampas resopit. Nih kita barusan ngambilnya dari kandang ayam ini nih, dari bawah. Ini atai ayam dadakan ya. Dadakan semprot. Tapi alhamdulillah nggak bau ya. Masih benyek. Nah sekarang gini caranya. Ini masing-masing kita semprot dulu dengan anti jamur repo atau AJR. Apa yang mana aja dulu bebas. Ya, perbandingannya kokopit 1, tanah 1, ya. Kotoran ayamnya setengah. Ini bahan organik terserah apa jalan, ini dari daun-daunan sisa ampas resepit ya. Ini juga sama setengah ya. Oke Kang,
Jadi yang nyemprotin satu orang dong, ente yang nyemprotin. Nyobal atau slenger nanti kita satu-satu, nggak akan mencelok-mencelok ya, pusing nanti semua. Kita nggak ngurus masalah pohon cabai karena itu udah pernah kita bahas ya. Coba dibuka di video yang sebelumnya, udah ada masalah cabai ya. Kita nyiapin gimana polybag aja biar nggak pusing. Karena selama ini orang percuma ya, pembenihannya bagus, pohonnya bagus, ketika medianya nggak bagus, nanti ujung-ujungnya sakit semua. Ya, ujung-ujungnya sakit-sakit juga. Sampai betul-betul ini ya, sampai betul-betul. Ini pakai AJR dulu, ya. Pakai anti jamur repo per 1 liter cukup 2-3 mili aja, nggak banyak. Itunya dikecilin dong. Nah, spray good. Cok. Enggak, dia tunggu ya, sok. Tes heula. Non cabting atuh eta mah tong. Iya. Nah, gitu. Geus gitu. Iya. Nah. Jadi beki basah beki halusnya. Ya. Jadi tambah basah, semakin basah semakin bagus. Ini apa loh? Saat kita nyiapin media, ya, nggak usah pakai dosis tulisan, ya. Artinya dosis itu gini, dosis basahnya tuh coba lihat. Semakin basah semakin bagus. Dah Kang, aduk. Apa maksudnya? Biar betul-betul steril terjamin gitu loh. Jadi apa? Kita mau ngatasi dulu yang awal apa? Dari calon jamur, penyakit yang berdasarkan dari jamur. Jamur apapun, mau fusarium lah, mau santomas lah atau apapun ya. Mau jamur apapun, kita sterilkan dari awal dulu. Yuk sama Kang. Ini AJR ya, pakai AJR. Bener-bener merata Kang. Muir atuh entena. Oh, aing mau kumaha atuh. Sok diajar. Muir atuh, muir. Jeung teu kudu deketing dikari ke saya. Hadi. Tuh. Nah, gitu. Jadi beunang sararea. Tuh, nyemprot wae kayak kan salah geuning. Ya, sehingga betul kan kelihatan Kang, kalau udah kena kan kelihatan tuh, jadi basah kan. Hah? Tuh. Oh, aduk lagi. Jadi bener-bener steril dari calon jamur gitu kan. Biar nanti kedepannya nggak ada kasus cabai keriting, cabai kuning, ya. Contoh yang itu kan, alhamdulillah nggak ada yang terkena penyakit sama sekali. Ya. Oke, rata kan? Sip. Nah, ini baru kotoran ayam. Ini kotoran ayam dadakan ini hari ini. Sama kita semprot juga di kebawahin aja kan. Turunin. Tuh, lihat. Tapi nggak ada bau sama sekali ya. Karena memang kita ngurusnya pakai rutin ya. Seminggu sekali kita kasih rotor ayamnya. Kalau ini organik ya, bahan organiknya. Ini dari daun-daunan terserah apa aja lah. Kebetulan kita banyak karena di sini di Saung Repo banyak bekas ampas resepit ya, kita pakai ampas resepit. Sama, apapun kita sterilkan dulu. Kita kan nggak tahu. Ya, siapa tahu banyak calon-calon penyakit yang datangnya dari jamur-jamuran. Oke, ini AJR. Habis itu di hari yang sama bisa langsung dengan Roma, nggak masalah, nggak usah besoknya ya. Oke, Roma dulu Kang, itu buka aja ini ya. Kokopit sabut kelapa, betul. Ngaduk Kang Doni, ini Kang Kangkung. Ini kan barusan sudah sama AJR ya. Nah, oke, lanjut dengan apa? Dengan Roma ya. Coba sebentar. Mungkin tadi ada pertanyaan, ya kenapa Roma nggak gabung aja sekaligus dengan AJR? Ketika digabungkan dalam satu larutan, nanti kasusnya akan berbeda.
Jadi tetap walaupun boleh di hari yang sama bahkan berturut-turut, tapi jangan dilarutkan bareng-bareng, nggak boleh. Artinya Roma tambah dengan AJR dalam satu wadah, satu cairan, itu nggak boleh. Kasusnya akan berubah nanti ya. Oke, intinya AJR dulu boleh, Roma dulu boleh. Di hari yang sama, berturut-turut pun boleh, nggak ada jeda pun nggak masalah ya. Yang penting tidak dicampurkan dalam bentuk gabungan senyawa ya. Yuk Kang, itu kuncinya itu. Triko tetap pakai Doni Ahmad, tapi nanti nggak sekarang. Kapan? Minimal 2-3 hari kemudian triko baru masuk ya. Yuk, sampai betul-betul kena. Sampai basah ya. Ini kuncinya di sini. Kalau nggak mau banyak masalah nanti ke depannya ya. Tanaman betul-betul sehat. Tanahnya pun sama. Semuanya ya kok ya. Ini tanahnya pun sama. Sambil diaduk-aduk. Ini semakin banyak semakin bagus ya. Waalaikumsalam Kang Ahmad. Wah, kemana aja Kang Ahmad? Kang Ajar nggak pernah mampir ke saung Kang Ajar. Bulan depan ke saung Kang. Sekarang posisi di mana Kang Ajar? Ya, sampai betul-betul rata ya. Oke, nanti tak buka satu permasalahan baru ya. Ini masuk AJR, kemudian masuk Roma. Nah, nanti ada pertanyaan, boleh nggak ya masuk ke RR langsung? Boleh, tapi harus ada jeda sejam dulu. Apa maksudnya? Tadi kan semi ya, ini kan pestisida sama anti jamur kan. Nah, kalau triko dulu QRR duluan, ini nggak ngaruh, ternetralkan ya. Makanya QRR itu nanti belakangan QRR-nya. Jadi AJR dulu, baru Roma, baru apa? Baru QRR, ya. Nah, gitu kan, gitu kan. Jadi kalau QRR duluan, saat jenengan masuk AJR, saat jenengan masuk Roma, itu nanti tidak ngaruh. Kenapa? Sama QRR-nya akan dinetralkan. Ini harus dipahami langkah-langkahnya ya. Jadi nggak bisa asal-asalan masuk ya. Urutannya harus benar. Kecuali pakai probiotik yang lain bodo amat. Selain QRR, silakan. Bebas. Ya. Sementara kan QRR kan sini udah ada salah satu fungsinya, dia bisa menetralkan residu kimia, pestisida kimia. Ya itu wassalam nanti. Ya. Kalau QRR dulu baru AJR atau triko atau Roma belakangan. Nanti ya sama aja bohong. Gitu ya. Wih, Kang Ajar masih di Lombok. Sudah? Oke, jadi barusan yang pertama kita AJR sampai betul-betul nyampur, betul-betul rata. Yang kedua bisa tindak lanjut sama Roma. Tapi awas, AJR sama Roma tidak boleh digabungkan dalam satu wadah ya. Jadi berurutan aja. Setelah 1 jam kemudian baru boleh QRR. Karena insya Allah kalau udah 1 jam nih calon hama penyakitnya mati. Ya. Tapi bagusnya besoknya. Sehari lah minimal ya. Jelek-jeleknya 1 jam boleh ya. Tapi kalau pengen betul-betul aman, besok baru kita QRR yang masuk. QRR boleh secepat-cepatnya itu 1 jam. Anggap bohongannya kita udah 1 jam deh. Lama kalau nungguin 1 jam. Yang penting semua paham aja lah ya. Ini QRR-nya. Nah ini sama. Satu-satu dulu aja. Semprot satu-satu. Ini QRR-nya ya. Walaupun sebetulnya ini nggak boleh kalau langsung kayak gini ya. Ini nggak boleh. Jadi harus apa? Harus minimalnya 1 jam. Kita kasih kesempatan AJR-nya udah ngatasin jamurnya.
Kemudian Roma juga udah ngasetin calon hamanya gitu ya. AJR anti jamur repo, anti jamur yang dikembangkan oleh Saung Repo ya, Dewi Juli. Yang di sini yang ngerjain sekarang lagi ganteng-ganteng nih, Kang Doni, oh ganteng nih, Riyad ganteng. Makanya gue ngumpat, gue jelek, yang salahnya nih makanya nggak boleh kelihatan. Dompet gue. Ulangi bahannya ya. Tanah satu bagian, kokopit satu bagian, kohe ayam boleh, kohe sapi boleh. Kebetulan ayah pakai kohe ayam ya, kohe ayam dadakan itu setengah bagian. Terus nanti hijauan apa aja ya, daun-daun apa aja bebas. Ini setengah bagian ya. Jadi satu setengah atau 1 2 2 gitu loh ya. Ini kohe bukan mentah lagi, ini baru ngambil dari kandang barusan hari ini ya. Yang penting ikutin aja kayak barusan. Jadi AJR dulu, setelah AJR kemudian disusul dengan Roma. Nah, setelah Roma 1 jam minimal ya, syukur-syukur 24 jam ya, baru masuk QRR. Setelah QRR masuk baru diaduk semuanya gitu ya. Potong-potong halus Kang Saat ya, potong-potong, nggak usah halus-halus amat. Kalau ini kan kebetulan bekas ampas, resepit, seledri segala macam kan, daripada dibuang. Oke, kita gabung Kang, kasih ini, kasih apa, takaran. Pakai ini aja lah ditakarnya. Ini tadi 1 ya, sewadah kan. Oke, kita takar ya. Ini hijauannya apa aja bebas, daun apa aja bebas, terserah ya. 1 kan, 1 wadah. Oke, ini kohe ayam. Ini kohe ayam baru diambil dari kandang barusan ya. Tuh, bentuknya juga masih kriwil-kriwil. Dan jadi petani nggak ada bau-baunya ya kan, main tangan aja. Karena kebetulan memang ini kita treatment ayamnya ya. Alhamdulillah nggak ada bau sama sekali. Nah ini 2 ya. Tanah 2, ini barusan kan 1 tanahnya 2 1. Ini perbandingannya begitu ya, 2. Nah itu juga 2 sama. Ini kokopit ya. Ya kalau kokopit nggak ada, boleh ngeganti yang lain, boleh ganti dengan dedak ya, boleh diganti dengan apa coba, arang sekam boleh ya. Kita mana aja yang ada lah ya. Nah habis gini baru aduk-aduk biar benar-benar merata. Oke. Trichoderma nanti masuk setelah 2 atau 3 hari Kang Sahat. 2-3 hari kemudian baru triko masuk ya. Jadi triko nggak masuk sekarang. Nanti setelah apa? Setelah dimasukin ke polybag aja. Oke, sip. Sekarang kita masukin ke polybagnya, Kang. Ya, ini belum dikasih lubang kan? Polybagnya belum ya? Belum. Kang, masukin Kang. Jadi sekali lagi ya, hijauan 1, kotoran ayam atau kotoran sapi apa aja lah ya, pupuk kandang 1, tanah 2. Kalau ini kebetulan ayah pakainya kokopit 2. Nah ini kuncinya sekarang. Kuncinya ya, setelah kita masukin
setelah kita masukin ya kayak gini. Nah ini nanti ditutup sama polybagnya, tutup, lipat atas aja, ditutup ya. Nah gitu, paham nggak? Tutup, mau diganjel kayak atau apa terserah ya. Di perintilnya aja, di perintil, digabungin, perintil aja. Ini tutup 2-3 hari ya, tutup aja gitu 2-3 hari. Setelah ditutup, oke, nanti buka lagi baru semprot triko ya. Anggap ini udah selesai, tadi ditutup kan, mau dilipat gitu terserah lah tekniknya, mau dilipat ke pinggir gini juga boleh, yang penting dia tertutup selama 2-3 hari. Nah setelah 2-3 hari, anggaplah kita 3 hari ya, baru ini kita semprot dengan triko. Oke. Nah setelah disemprot dengan triko, ditutup ulang ya. Nah sempat yang mana? Oke, ini bohongannya udah 3 hari deh ya. Oke, ini trikonya yang sudah dicairkan kan. Nah semprot triko, permukaannya aja, nggak usah diaduk-aduk. Nah setelah semprot triko, ditutup ulang. Pertanyaannya, ya kenapa setelah KRR tadi harus ditutup dulu 2-3 hari, jangan triko masuk dulu? Kita memberi kesempatan mikroba yang ada di KRR berkembang dulu, bereaksi dulu ya. Karena kalau bareng-bareng biasanya trikonya yang kalah. Trikonya yang kalah dengan KRR gitu ya. Nah setelah 3 hari baru triko masuk, setelah triko masuk tutup lagi selama seminggu. Jadi kurang lebih sekitar 10 hari. Nah setelah 10 hari, anggap ini udah 10 hari kan, buka ulang, baru siapin salon benihnya masuk. Bisa dipahami nggak ya? Itu gimana cara nyiapin media untuk polybag ataupun untuk di pot atau wadah apa aja lah ya. Nah sekarang ini benih-benih apa? Dina polybag. Nah, oke sekarang Kang. Lanjut. Disiram dulu Kang. Siram agak basah. Karena sekarang ini banyak kekeliruan ketika kita tanam sistem polybag ataupun tanam sistem pot. Kebanyakan orang membolong itu di dasarnya, itu nggak boleh. Ini butternut. Kemarin kita nyemai butternut. Ini umur berapa ya? 5 hari ya? 5 hari udah segini tingginya. Kang, lepetin Kang. Ambil lah. Nah, ini nyemai butternut squash ya. Kita tanam. Ini F2 ya. Nah, ini F2-nya. Nanti kita pengen tahu F2-nya apakah berubah apa enggak. Ya. Ini nanti berubah apa enggak sesuai dengan aslinya lagi enggak. Ini hibrid loh tadinya. Hibrida ya. Ini yang F2-nya. F1-nya hasilnya masih sama dengan aslinya. Ini F2-nya ya. Kita pengen tahu. Kalau terbuktikan F2-nya masih seperti aslinya, selesai sudah. Tidak lagi masalah binih nanti di Indonesia ya. Kelar gitu kan. Oke, siram dulu Kang. Basahin. Jadi sebelum kita tanam, kita basahin dulu sampai jenuh ya, sampai jenuh air. Oke, up. Nah ini sering kesalahan di sini. Paku atau apa aja, udah bolong-lubangin. Banyak orang yang salah ketika nanam di polybag ataupun nanam di pot, lobangnya itu di dasar, itu nggak boleh. Kenapa? Saat lubangnya di dasar, ketika kita nyiram nutrisi ikut hanyut. Itu kesalahan. Nggak boleh sama sekali kayak begitu. Terus lubangnya yang bener gimana? Gini. Mana Kang? Naon metu Kang? Saya tahu masak jauh. Tanaman yang sudah ada di pot. Gini Dede Nurholis, tanaman yang sudah ada di pot, ketika kita nggak ganti, kita treatment, itu harus ngikutin dosis itu aja. Kalau ini kan dalam bentuk belum ada tanamannya kan, nah ini sebanyak-banyaknya, no problem. Tapi ketika sudah ada tanamannya, ya harus ikutin dosis. Kalau enggak nanti tanamannya mati, gosong.
Naon ya tukang cocolokan lah kabina-bina ting. Nah, tolong perhatiin. Jadi ini pinuhan ya kan sok. Pinuhan lah, nah katingali. Pinuhan setengah nawe. Biar kelihatan ya. Ini kalau langkah ini dikerjain insya Allah ya nanti tanamannya sehat, nggak ada kasus ya. Ini seperti tanaman-tanaman yang di depan ini ya. Walaupun nanam di pot, di polybag hasilnya tidak kalah dengan di lahan biasa ya. Oke Kang lah padatkeun Kang. Tolong perhatiin. Nih, jadi sekali lagi nih, ini kita tusuk pakai ini aja, pakai lidi ya. Biasanya kan kalau orang ngebolongin itu kan di bawah. Nah, ini harus apa? Minimalnya 5 cm dari permukaan. Nih. Nih. Ya. Kurang lebih setelunjuk lah, setelunjuk ya. Jadi di sini nih. Terus untuk apa? Untuk lubang pembuangan air. Minimalnya 4, mau ke 6 juga boleh. Diputerin aja. Apa maksudnya? Biar ketika kita nyiram, nutrisi yang ada di atas itu tetap tertahan di bawah. Ya, tetap di bawah. Jadi yang keluar cuma air aja kalau misalkan ada hujan gitu loh. Tapi kalau misalkan ini lubangnya paling bawah, selesai sudah. Nutrisi ikut hanyut semuanya. Ujung-ujungnya. Nah, banyak masalah. Apa masalahnya? Ya, banyak laporan ke ayah. Kita kok kocor seminggu sekali 1 gelas kata ayah, tapi kok nggak modot, nggak subur-subur, nggak montok-montok. Kenapa? Ternyata salah ngelobangin ya. Jadi di sini nih, tuh ya. Jadi 5 lah minimal ya, 5 cm, 5 cm dari permukaan dasar ya. Bikin lagi, tuh bisa nih. Nih, paham ya? Kelihatan kan? Ya. Jadi jangan di dasar. Nih contoh yang ini, coba perhatiin. Tuh, lihat, ya kan? Nah, puerkeun Kang. Ini di 5 cm di atas ya, nggak boleh di bawah. Juga sama. Ini yang paling jelas lah, gitu, poek, tuh kan. Nah, nih lihat lubangnya nih, tuh lubangnya. Nih, jadi tidak di dasar ya, nggak di dasar, tapi di atas. Minimal 5 lah, 5-6 cm ya dari batas dawar. Apa? Buat ngejaga agar nutrisi tidak hanyut. Ayo Kang, pindahin Kang. Anggap ini tadi media udah selesai. Tolong pindahin satu. Nah, ini butternut ya. Kita nyemai kemarin. Ini umur 5 hari. Langsung siram. Jadi nanti kita nanam melon, nanam butternut di polybag aja. Minimal polybag yang 10 kilo ya. Siram, tapi awas. Seminggu pertama tidak boleh masuk pupuk vegetatif. Ini kan kita nanam teh ya. Kita pindah dari semaian. Pindah ke polybag untuk ditumbuhkan seterusnya ya kan. Nah ini, jangan sekali-kali masuk pupuk sampai umur 7 hari. Setelah umur 7 hari, baru boleh masuk pupuk. Kalau enggak, dia stressing. Malah mati. Biasanya apa? Busuk akarnya. Jadi cukup dengan tanah aja dulu, dengan air biasa aja dulu. Baru seminggu kemudian boleh masuk pupuk vegetatif. Ulangi seminggu sekali. 1 polybag ini 1 gelas. QRP-nya seminggu sekali. Salah, hasilnya kayak ini nih. Kayak yang sudah kita tanam ya. Nih contoh kayak ini ya. Alhamdulillah normal semua ya. Cabai juga normal ya. Kiri normal. Anggur pun alhamdulillah normal. Ini baru sehari ya. Nah, berarti ini sekarang malam kedua ya. Nah, malam kedua coba luar. Ini 24 jam ya. Lebih lah. Hampir 40 jam. Tapi ini luar biasa nih. Nambahnya
satu jengkal ya. Mau masuk hari kedua, 1,5 hari berarti ya. Gitu. Kenapa? Ketika medianya sehat, kemudian nutrisi cukupi, insya Allah bisa dipahami ya. Alhamdulillah normal semua. Ini aja nih cabai, ini ada 250 nih. Kalau dihitung satu, udah dihitung katanya nih satu-satu. Ini calon buahnya ada 250 biji. Lihat-lihat, normal semua. Nggak ada yang keriput, nggak ada yang keriting, sama sekali nggak ada tandanya. Ya kan? Tuh kan? Padahal biasanya nih masa-masa begini masa-masa riskan. Ini normal semua. Setiap cabang normal. Alhamdulillah ya. Kita nanti mau dipelihara benar, kita pengen buktiin petikan pertama dapat 1 kilo kan gitu. Hah? Ini yang ngurusnya dia tuh, yang ngurusnya tuh. Oke, kita evaluasi dari awal ya. Silakan dicatat. Udahlah, selesai Kang. Yang ininya di sininya selesai. Ya, yang udud euy. Ya, monggo siapin catatannya. Kita evaluasi dari awal lagi ya. Dari awal lagi. Eta udah langsung dikapelakeun Kang, terus dirangkum. Lobar Baternat orang buktikeun F2 Kang. Cik akur keneh henteu. Kalau seandainya nanti F2-nya hasilnya Baternatnya seperti aslinya, selesai. Kita terbuktikan teknologi kita bahwa tidak hibrida apapun bisa kita tanam sesuai aslinya lagi ya. Nanti kita buktiin ya. Ini yang ke F2-nya ya. Ini tanaman turunan keduanya. Bukan F1-nya sudah. Hasilnya masih sama dengan induknya. Ini F2-nya ya. F2-nya. Jadi nanti kalau berbuah itu F3-nya tuh Kang. Apakah masih sama apa enggak gitu kan ya. Oke. Kita ulangi dari awal. Monggo siapin catatannya ya. Jadi dengan divideokan barusan mungkin sudah kegambarkan kelihatan ya teknik langkah-langkahnya itu kan. Bentar. Aduh. Udah siap catatannya? Kalau udah siap, mulai dari penyiapan media ya. Mulai dari media. Silakan dicatat. Medianya. Yang pertama, tanah 1 bagian. Tanah 1 bagian. Kokopit 1 bagian. Ya, kokopit nggak ada, silahkan ganti dengan apa aja. Boleh diganti dengan dedak, boleh ya. Dedak yang biasa buat pakan ya kan. Boleh dengan dedak, boleh dengan apa namanya, arang sekam juga boleh ya. Mana aja yang adalah, pilih salah satu dari 3 tadi. Jadi boleh dengan kokopit, boleh dengan dedak, boleh dengan arang sekam ya. Pilih salah satu. Itu pun sama, komposisinya 1 ya. Jadi tadi tanah 1, nah yang barusan juga 1 kokopit. Kemudian kotoran hewannya terserah apa aja lah, mau ayam boleh, sapi boleh. Kebetulan ayah peliharanya di Saung Repo ini peliharanya ayam, ya aku pakai kotoran ayam aja yang ada ya. Sama aja. Itu setengah bagian. Terus hijauan, terserah apa aja hijauannya ya. Daun-daun apa aja, daun segar juga monggo, daun yang udah lama juga monggo, yang udah kering juga monggo, silahkan aja. Terus sama setengah bagian. Atau kalau yang gampang gini aja, 1, 1, 2, 2 kan gitu ya. 1, 1, 2, 2.
1 hijauan, 1 pupuk kandang, 2 tanah, 2 kokopit. Kalau kokopit nggak ada boleh dengan arang sekam nggak ada boleh dengan dedak. Udah, itu aja. Itu perbandingannya. Nih, alhamdulillah ternyata kita coba hasilnya luar biasa ya, bagus. Padahal ini pupuknya nggak jelas nih Kang Ruhyat ini. Seminggu sekali lah ya. Tapi alhamdulillah luar biasa ya. Sudah? Oke, anggap bahannya sudah kita siapin. Nah, nanti sarana ya, saat aplikasi sterilisasi itu jangan dulu digabungkan, personal masing-masing. Kayak tadi ayah videokan kan ya. Jadi apa? Tanah sterilkan dulu. Misalkan cuma sarana ya, sterilisasi itu pertama masuk AJR dulu. Boleh nggak ya Roma dulu? Silakan. Jadi pilih aja, mau AJR boleh, Roma dulu boleh, yang mana aja lah ya. Jadi kalau tadi ayah ngajarin pakai AJR dulu kan. AJR dulu, tanah kita semprot ya, sebasah-basahnya sampai betul-betul merata. Kemudian tadi kokopitnya juga sama. Terus juga kotoran ayamnya juga sama. Terus apa? Hijauannya juga sama. Setelah betul-betul ini baru yang dilanjuti dengan Roma. Tapi awas, AJR dengan Roma nggak boleh digabungkan dalam satu wadah. Ya. Jadi aplikasinya masing-masing. Walaupun di hari yang sama saat itu juga boleh, nggak apa-apa. Paham ya? Nah, Roma pun sama. Jadi sterilkan dengan Romanya. Apa nih? Nah ya, kalau kami di Riau yang gambut, tanah bisa ganti gambut. Bisa gambut, tapi gambut bawahnya lah, Kang Sahat Antoni. Gambut bawah ya, bukan gambut atas ya. Oke, lanjutin dulu. Nah, nanti setelah selesai dengan Roma ya, nah, baru digabungkan semuanya. Aduk sampai betul-betul rata. Nah, selesai itu ditutup minimal 1 hari. Besoknya baru boleh semprot dengan KRR. Ya. Miko sama Meta, betul. Kalau di polybag itu kan sifatnya kan terbatas medianya, husna makmun, ya. Jadi air kan nggak mungkin nggak ada lah, karena ketika kita pakai polybag, kita dikasih Miko, dia mau nyari airnya kemana, orang udah dibatasi, ya kan? Betul nggak, Husna? Kalau di lahan bebas tanpa ada sekat, tanpa batas, bukan di polybag atau bukan di pot, dia kan bisa nyari kemana-mana untuk nyari air. Ya. Kalau di polybag kan dia terbentur lah, ya. Gitu. Kalau Meta, nah ini kan tadi kan udah kita sterilkan. Kalau di polybag itu tanpa Meta pun bisa, ya. Tanpa Meta pun bisa. Udah lanjutin. Jadi setelah kita semprot sebasah-basahnya dengan AJR, kemudian dilanjuti dengan Roma, simpan dulu sehari semalam ya. Tutup aja tadi permukaan polybagnya atau permukaan potnya, tutup ya. Nah, besoknya baru ditindaklanjuti dengan KRR ya. Sama suhu basah-basahnya. Nah, setelah KRR, itu wajib ditutup lagi, ya. Nggak perlu rapat-rapat lah. Ujung-ujungnya, ujung atasnya ya, kita tutupin. Nah, simpan selama seminggu. Boleh nggak ya 2-3 hari? Boleh, ya. Boleh 2-3 hari. Tapi kalau lebih lama lebih bagus ya. Minimalnya 3 hari. Jadi setelah 3 hari, nah, kita tutup. Nah, yang paling bagus seminggu lah ya, seminggu tutup, baru dibuka, baru masuk trichoderma. Jadi secepat-cepatnya 3 hari ya. Jadi secepat-cepatnya 3 hari. Sarananya seminggu ya. Boleh kalau pengen cepat kepepet 2-3 hari boleh ya. Nah, nanti setelah triko masuk baru ditutup lagi. Nah, ini tutupnya tutup rapet ya. Polybag atasnya dilipat aja. Jadi kita ngisi polybag jangan penuh-penuh ya, cukup 2/3-nya aja. Ya.
Ini aja tuh, ya, kayak gitu. Nah, setelah itu tutup, biarkan selama seminggu, baru nanti tanaman atau benih yang udah disemai boleh masuk ke situ, ya, ke polybagnya. Kalau barusan yang kita masukin apa tadi? Benih butternut ya, benih butternut. Itu umur 5 hari ya. Butternut masuk, tapi awas, setelah masuk benih cukup siram air biasa dulu, tidak boleh masuk pupuk apapun, ya. Nah, dalam hal ini vegetatif itu nggak boleh masuk. Nah, setelah 1 minggu kemudian, artinya apa? Setelah akar beradaptasi di media, baru seminggu kemudian boleh masuk RP, pupuk vegetatif. Dosisnya seminggu sekali untuk satu polybag atau satu pot, cukup 1 gelas saja. Nggak bahas masalah RP-nya ya, karena dulu sering itu yang dibahas ya. Rutin seminggu sekali. Cuma awas, jangan ada salah tadi. Membuat lubang di pot ataupun di polybag ataupun di bekas wadah apapun itu minimalnya 5 cm dari dasar lubangnya. Lubang agar tidak terjadi kelembaban gitu kan ya. Itu 5 cm dari dasar. Kenapa? Karena kalau kelobangnya di dasar, saat kita, aduh Kang Doni Ahmad, itu dasar sekali ya. Kalau triko itu bio, kalau AJR bukan bio ya, bukan makhluk hidup ya. Coba dibuka Kang Doni Ahmad, coba dibuka postingan-postingan ayah sebelumnya ya, Kang Doni Ahmad. Postingan-postingan di grup, silakan buka-buka dulu biar nanti nggak pusing ya. Oke, ulangi lagi. Jadi sekali lagi ya, lubang untuk pembuangan air itu 5 cm dari permukaan dasar ya. Apa maksudnya? Ketika ada hujan ataupun kita nyiram, itu nutrisi tidak terhanyutkan, masih tertampung di bagian bawah di situ. Ya, paham ya? Karena kalau nggak dikasih lubang ya, ketika hujan nanti dia becek, basah ya, busuk nanti akarnya. Kan gitu. Paham? Setelah itu kesononya monggo tinggal pemberian nutrisi ya secara rutin. Nah, sekarang ya, gimana caranya agar ini gini, agar tetap sehat, kayak contoh lah yang ini yang kita ini nih, yang kita tanam kayak cabai nih, seledri, yang ini kan mentok-mentok semua, kayak ini aman, nggak ada hama sama sekali, nggak ada kasus keriting, nggak ada apa-apa. Nah ini ada hama, nggak ada hama, rutin seminggu sekali disemprot dengan Roma ya. Kalau musim hujan seminggu sekali Roma masuk, AJR masuk ya. Jadi semprotnya bukan cuma daunnya aja, batang-batangnya juga ya, tanah-tanahnya juga. Bisa dipahami ya. Jadi ada hama nggak ada hama, jika bukan musim hujan cukup Roma aja. Tapi jika musim hujan maka Roma selingan dengan AJR. Rutin aja lakukan itu, insya Allah nggak ada kasus di tanamannya. Itu pengalaman kita selama ini ya. Hasilnya alhamdulillah luar biasa. Ini mudah-mudahan nanti kita nanti setelah jadi semua ya, buahnya kita hitung. Cuma ini Kang harus siap-siap pakai pakai ajir loh Kang, pohon cabai-cabainya ini. Kalau nggak bisa pada patah loh itu. Nih, pohonnya kan kecil-kecil. Karena satu pohon itu jumlahnya tadi yang udah pendek-pendek ya, segini-segini, itu buahnya ada 250 biji. Itu cabai keriting biasa ya. Ini cabai keriting enggak dari dapur itu. Jadi si ibu masak, cabai keritingnya kan kita ambil, kita semai, bodo amat, aku nggak ngerti itu cabai mana. Terus ternyata hasilnya ya alhamdulillah numbuh normal. Jadi apa? Masalah benih ketika kita treatment dengan benar, semuanya jadi normal ya. Bodo amat kualitas kayak apapun ya. Dan alhamdulillah untuk di butternut itu sudah kita buktikan F1 masih tetap sama dengan indukannya. Ini sekarang lagi kita nanam F2-nya ya. Jadi benih yang diambil dari F1. Jadi ini turunan keduanya nih, turunan kedua. Kalau besok sebulan, 2 bulan ya, 2 bulan kemudian nanti kita tanam ya, nanti kita buktiin sama persis lagi nggak dengan induknya. Ketika sama persis lagi dengan induknya,
konsep ayah dan terbuktikan, masalah benih sudah bukan lagi masalah buat kita semua. Artinya apa? Benih cukup beli sekali kasanahnya, tidak perlu beli benih lagi. Ya. Semprot Roma, AJR, pupuk vegetatif, durasinya gimana ya? Iya, seminggu sekali, tapi jangan di hari yang sama, Cahangon. Ya. Bagi tanaman yang sudah ada di tanah pot sama aja Norman Yuda Utama, cuma harus ngikutin dosis apa adanya ya. Contoh dosisnya gini, misal awas loh, tiap produk itu nggak sama dosisnya ya, harus hati-hati. Anggaplah kita berbicara dengan yang ayah ajarkan ya. Kalau dengan AJR 1 liternya itu cukup 2-3 mili kalau dengan AJR. Kalau produk yang lain ya nggak ngerti ya, nggak ngerti. Terus kalau dengan Roma cukup 10 mili 1 liternya. Paham ya? Kalau dengan produk yang lain yang nggak ngerti, yang ikutin aja anjuran mereka, ya produk lain, gitu. Cuma jangan dibarengin, ya. Roma kalau sama AJR boleh di hari yang sama berbarengan. Tapi untuk vegetatif pada selang lah 3 hari. Jadi misalkan jadwalnya Senin Roma dengan AJR, Rabunya RV. Jadi setiap Senin sama Rabu begitu aja. Ya. Kang siapa tadi? Kang lupa aku. Cahangon ya. Terus jadi Dede Nurholis gitu ya. Dede Nurholis. Kuncinya ikutin aja dosis apa adanya. Bagi tanaman yang sudah ada di pot, ikutin dosis sesuai anjuran. Insyaallah aman ya. Si Abudin ya loh, ya sama aja. Coba dah simak yang benar. Apapun pohonnya, mau pohon mangga, kayak mau pohon durian, kayak apapun yang ditanam di tabung lampot, ya prinsipnya sama, ya. Prinsipnya sama. Apapun tanamannya, konsepnya sama. Oke? Nggak ada bedanya, sama. Cuman kalau untuk tanaman yang berbuah, nanti itu setelah selesai masa vegetatif, ganti pupuknya dengan pupuk generatif atau RG. Ya, itu aja bedanya. Ya. Berapa dosisnya? Tetap sama? Enggak. Ketika mulai berbunga, cukup 1. Ketika sudah mulai jadi calon bakal buah, itu tambah jadi 2 kali lipat. Itu aja udah. Insya Allah aman. Ya. Ini contoh kayak gini nih. Ini dosisnya ketika RG pertama masuk ya. Ini 1 gelas. Ketika masih berbunga begini nih. Tapi ketika sudah ada calon nih, udah cabenya udah segini-gini nih. Udah kecil-kecil ya. Udah panjang 2-3 cm. Ini sudah 2 kali lipat, 2 gelas tambah. Ya. Paham ya? Sama aja Bang Idam Tohiri, paham aja, prinsipnya sama, konsepnya sama, nggak ada bedanya. Apapun tanamannya ya podo tuh, gitu-gitu juga. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika bunga baru bunga semua, nah ya, itu masih 1 gelas RG-nya. Tapi ketika sudah begini nih, udah ada jadi calon bakal buah, ya kan? Walaupun masih kecil-kecil, baru 1-2 cm, ya kan? Ini masuknya jadi 2 gelas. Kenapa? Kalau tetap 1 gelas, ini pasti sakit. Ciri sakitnya apa? Daun mulai mengkerut. Kenapa? Karena nutrisi nggak ada, kurang, dia ngambil dari daun, dari batang. Makanya kenapa banyak yang sakit pohonnya nanti. Tanamannya jadi sakit. Itu ciri kekurangan nutrisi. Paham ya? Jadi kalau ingin tetap sehat, kayak begini nih, nggak ada kasus toh, lihat. Sama sekali nggak ada kasus. Apa? Lihat dari warna. Pucuknya aja normal. Warna pucuknya sama. Nggak ada keriput-keriputnya sama sekali. Coba lihat. Ya kan? Kenapa? Karena kita cukupin nutrisinya. Ini contoh pemaksaan. Ini kurang ajar nih kelakuannya nih. Ini paling umur 2 bulan ya Kang ya? Ya. Ini buah Makassar. Ini ayah tanam sengaja, ayah tanam banyak. Ini untuk obat kanker ya, terutama kanker serviks ya. Ya, ini kanker serviks. Ini coba lihat. Ini sama.
umurnya sama, nanamnya sama. Ini kita pakai RP. Alhamdulillah, lihat. Kelihatan kan kalau bentuk pucuk. Yang ini kurang ajar ini. Kita kasih RG. Lah, 2 bulan. Padahal ini normalnya itu 2 tahun. Dia baru berbuah. Umur 2 bulan kita kasih RG. Kurang asem. Berbuah. Coba lihat. Tuh, bunganya keluar. Apa kesimpulannya? Hati-hati. Ngasih pupuk jangan sampai ketuker. Ya, ini umurnya sama loh. Ya, ini sama nih. Ini buah Makassar. Ini sama ini. Umurnya sama. Ini sama. Gede pohonnya juga memang sama. Ya, ini semainya sama. Coba ini masih terubus, masih ketan pucuk. Ini pakai RP. Nah kemarin iseng, ini dikasih RG. Ternyata apa kasusnya? Berbuah. Coba lihat. Ini pemerkosaan ini. Umur 2 bulan sudah berbuah. Ya. Tapi kasihan nanti coba lihat. Nggak ada yang terubus sekarang dia. Habis. Ya. Belum terubus lagi. Dia langsung berbunga. Pucuknya hilang. Beda dengan ini, ya kan? Nih. Padahal ini umurnya sama, baru umur 2 bulan. Ya. Nggak percaya. Coba lihat nih. Ini bukan hoax ya. Tuh lihat. Nih buahnya nih. Ini juga sama tuh. Banyak buahnya. Ya. Ini umur 2 bulan. Padahal ini normalnya biasanya tuh 2 tahun. Baru berbunga dia. Ini pohon ini ya. Buah Makassar ini. Ini baru umur 2 bulan. Kasih RG. Berbuah ternyata. Ini pemerkosaan ini, tanggung jawab loh. Kena HAM loh. HAM perpohonan ini. Jadi hati-hati ya. Ini bukti ya. Ada bukti ya. Ada bukti. Ketika kita masuk pupuk generatif di luar apa? Di luar masanya ternyata bisa memaksakan untuk berbuah di luar musimnya, di luar kewajarannya. Artinya apa kesimpulannya? Jika jenengan mau membuahkan di luar musim, bikinlah RG yang benar. Aplikasikan seminggu sekali. Insya Allah kapanpun itu akan berbuah. Biasanya 2-3 minggu kemudian dia berbunga. Berbunga kemudian berbuah. Ya. Ini bukti ya. Ini bukti real nih. Bukan hoax ya. Ya aku nanamnya aja di. Yang satu di polybag, satu di pot. Pot bekas cat tuh. Umurnya sama. Orang tingginya juga sama. Ini normal. Ini aku kasih RG, ternyata berbuah. Coba, nggak, untuk ngebuktiin aja. Besok kita nanemin ya Kang. Duren, baru umur 1 bulan, baru umur 1 tahun. Kita genyot RG, dia berbuah apa enggak? Ya, duren, itu kan ada tuh, lagi nyemai duren kan? Aslo, ini dari biji tapi. Kalau stekan, kalau cangkokan, itu sama aja bohong. Ya. Ketika kita stek pucuk ataupun kita cangkok, diambil dari pohon 20 tahun, walaupun yang diambil pucuknya, itu pucuk umurnya 20 tahun, Kang. Nah, ini ditanam dari biji ini semua. Aku pengen ngebuktiin, ternyata dengan pemberian RG, baru umur 2 bulan aja ternyata udah bisa kita buahkan. Tapi kan sebetulnya nggak boleh menyalahi kodrat alam gitu kan. Tapi kan ini kan pingin tahu aja, ini kan demi pembuktian keilmuan gitu loh maksudnya ya. Nggak ada maksud lainnya. Ternyata alhamdulillah bisa terbuktikan. Oke, jadi ulangi lagi ya, kesimpulannya apa? Medianya sterilkan seperti tadi. Oke. Langkah awal AJR dulu, setelah AJR awas sebanyak-banyaknya ketika belum ada tanaman ya. AJR dulu, baru disusul dengan Roma. 3 hari kemudian baru susul dengan, boleh dengan triko dulu, boleh dengan KRR dulu. Kalau ayah biasa KRR dulu. Setelah KRR, tutup rapat, seminggu kemudian, 2-3 hari kemudian, boleh masuk triko. Atau seminggu kemudian juga boleh. Lebih lama lebih bagus. Ya. Nah setelah masuk triko, baru tutup lagi apanya? Atasnya. Ya, tutup.
biarkan selama seminggu minimal. Boleh nggak ya 2 minggu? Wah, lebih afdol. Sebulan lebih bagus lagi, ya. Habis itu baru boleh masuk benih, ya. Nah, saat masuk benih, seminggu pertama tidak boleh masuk pupuk apapun. Nanti setelah umur seminggu baru boleh masuk RP. Ulangi seminggu sekali. Setiap setiap polybag itu 1 gelas. Untuk perawatan Roma itu masuk seminggu sekali. Penyemprotannya atas bawah, ya. Sebatang-batangnya juga, ya. Bukan cuma daunnya aja. Termasuk juga dengan apa? Dengan permukaan tanah media di polybagnya atau di potnya, ya. Insya Allah sehat. Awas, ulangi sekali lagi. Saat masih berbunga semuanya, ini pohon ini masih bunga, itu RG masuk, cukup 1 gelas. Tapi ketika bunganya sudah ada yang berubah menjadi bakal buah, itu tambah menjadi 2 gelas. Insya Allah sehat tanamannya, tidak ada yang sakit, ya. Gitu deh. Bisa Kang Erdela Leli dia apa nih, susah aku. Ini Madura ya Kang RD kalau nggak salah, Madura. Oke, gitu ya. Kang Idya Sito. Oke, bisa dipahami ya. Awas, ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Jadi kalau di pot, oke, ini siapa nih yang nanya nih? Norman Yuda. Ya. Soalnya kalau pakai pot lubang di bawah gini. Nah, kalau pakai pot lubang bawahnya tutup. Kemudian apa? Dibor dari pinggir. Gitu, Kang Norman Yuda Utama ya. Lalu kalau misalnya kita pakai pot nih. Pot kan biasanya kan lubangnya di bawah. Nah, itu tutup dulu. Lubang yang bawahnya tutup, matiin. Habis itu dibor aja dari pinggir, ya. Barang 4 biji aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Kang Doni, lihat kondisi tanamannya, ya, Kang Doni Ahmad. Jadi bukan berarti RG. Kenapa? Ketika RG overdosis pun mati pohonnya. Awas, hati-hati. Untuk membesarkan buah, gini loh. Ketika jenengan mau, jangan dosisnya ditambah. Ulangi, gini, dengerin. Kalau jenengan pengen membesarkan buah, misalkan cabai biasanya normalnya misalkan anggap TM99 itu panjangnya 12 cm. Pengen dijadiin 25 cm. Seperti cabai kopmai 30 cm, bisa. Awas, gini. Jangan ditambah dosis. Jadi dosis tetap 2 gelas, cuma pemberiannya bukan seminggu sekali, tapi 3 hari sekali. Dosisnya tetap, tapi intensitasnya jadi seminggu 2 kali masuk pupuknya. Paham, Kang Doni? Ya, insya Allah buahnya gede, bahkan tambah panjang, tambah gede, apapun, cobain aja. Jadi intervalnya ya, jadi di interval, bukan di dosis. Kalau dosis antum kasih dari 2 gelas menjadi 3 gelas, insya Allah pohonnya mati. Hati-hati loh ini. Awas. Tapi dosis tetap 2 gelas. Ini kalau dalam keadaan sudah berbuah loh. Awas loh, bukan berbunga, ini sudah berbuah. Kalau pingin buahnya dibesar, maka interval pemberian pupuk RG-nya jadi 3 hari sekali dengan dosis yang sama. Jangan dosisnya 2 kali lipat kan. Kalau kita ngasih seminggu sekali, dosis 2 kali lipat kan, insya Allah pohonnya malah mati. Gosong, overdosis. Ya. Oke, itu aja dulu deh ya. Mohon maaf. Monggo dicatat aja. Salam Repo dari Song Repo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.